Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Jadi kali ini aku mau menjelaskan apa itu FRIO Framework dan bagaimana diterapkannya pada perusahaan besar di Indonesia yaitu PT PLN. Sebelum membahas itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, biasa dipanggil Wisnu. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini dia untuk penjelasan pertama. Apa sih itu FRIO Framework? FRIO Framework adalah kerangka kerja analisis yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan guna menentukan apa sumber daya tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif. Nah, untuk singkatan dari FRIO sendiri adalah yang pertama adalah value atau nilai sumber daya atau kemampuan tersebut harus berharga bagi pelanggan dan perusahaan. Lalu selanjutnya ada rarity atau kelangkaan. Sumber daya atau kemampuan tersebut harus langka, tidak dimiliki oleh banyak pesaing. Untuk yang ketiga ada imitability atau kemampuan ditiru. Sumber daya atau kemampuan tersebut harus sulit atau bahkan tidak dapat ditiru oleh pesaing. Lalu yang terakhir ada organization atau organisasi. Perusahaan harus memiliki struktur dan sistem yang mendukung penggunaan sumber daya atau kemampuan tersebut secara efektif. Lalu selanjutnya ada sejarah dan perkembangan FRIO Framework. Untuk yang pertama ada asal-usul. FRIO Framework berakar dari teori Result Based View yang muncul pada akhir 1980-an yang menekankan bahwa keunggulan kompetitif berasal dari sumber daya internal yang unik. Lalu selanjutnya ada kontribusi Barney, yaitu pada tahun 1991 Jay Barney mengembangkan konsep ini melalui artikelnya dengan menyebutnya 4 kriteria utama bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Lalu selanjutnya ada perubahan ke FRIO. Awalnya dikenal sebagai FRIN, FRIN. Kerangka ini kemudian disempurnakan menjadi FRIO dengan menambahkan aspek organization sebagai faktor penting dalam mendukung keunggulan tersebut. Dan yang terakhir ada penerapan luas. Sejak diperkenalkan secara ekspresif dalam bukunya pada tahun 1997, FRIO telah menjadi alat penting dalam analisis strategi bisnis, khususnya dalam mengevakuasi kekuatan internal perusahaan. Nah, untuk di slide selanjutnya ada perkenalan singkat PT PLN Persero. PT PLN, perusahaan listrik negara, adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan jasa kelistrikan di Indonesia. Didirikan pada tahun 1945, PLN memiliki tugas utama untuk mengelola pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagai satu-satunya perusahaan listrik milik negara, PLN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pemerataan akses energi, termasuk ke daerah terpencil, dengan visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi. PLN terus berinovasi dalam layanan dan transisi menuju energi baru terbarukan. Nah, ini dia adalah FRIO yang diterapkan di perusahaan PT PLN. Yang pertama ada value atau bernilai. PLN memiliki aset dan sumber daya penting seperti jaringan distribusi listrik nasional, pembangkit listrik, serta dukungan regulasi dan pemerintahan. Ini memberikan nilai besar dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Lalu yang kedua ada rarity atau langka. PLN adalah satu-satunya BUMN yang memiliki mandat untuk mengelola sistem kelistrikan nasional secara luas, terutama dalam wilayah terpencil dan terluar yang tidak dilayani oleh swasta. Yang ketiga, imitability atau sulit ditiru. Membangun infrastruktur listrik dari hulu ke hilir seperti milik PLN. Pembangkit, transmisi, distribusi membutuhkan modal sangat besar, teknologi tinggi, serta waktu dan regulasi yang ketat. Yang terakhir atau yang keempat, organization. Organisasi mendukung. PLN memiliki struktur organisasi besar dan sistem operasional untuk mengelola aset, SDM, dan layanan pelanggan. Namun tantangan birokrasi dan efisiensi operasional kadang jadi hambatan. Nah, kesimpulan untuk penerapan FRIO kepada perusahaan PT PLN. PLN memiliki keunggulan bersaing sementara hingga berkelanjutan karena nilai kelangkaan dan sulit ditirunya sumber daya. Namun, efektivitas organisasi perlu terus ditingkatkan agar bisa mengoptimalkan keunggulan tersebut secara berkelanjutan. Nah, demikian presentasi singkat dan penjelasan mengenai analisis FRIO dan bagaimana penerapannya yang diterapkan pada perusahaan PT PLN. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana sebuah perusahaan mengelola sumber daya internal untuk menciptakan keunggulan bersaing.
Saya Wisnu Saputra. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video atau presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.